Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawan dari UPPJ UT Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk keperluan tugas mata kuliah berpraktek jaringan komputer tugas 2. Sebelum kita ke perintahnya, mari kita berkenalan dulu apa itu CMD. Apa itu CMD? CMD adalah singkatan dari Command Prompt, yaitu software perintah Command Line Interface yang disediakan oleh sistem operasi Windows. CMD memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah teks untuk mengolah file, menjalankan program, konfigurasi sistem, dan berbagai tugas lainnya. Beberapa fungsi CMD yaitu menavigasikan direktori folder, mengelola file dan folder, mengecek koneksi jaringan, menjalankan program atau script tertentu, mengatur konfigurasi sistem dan troubleshooter. Untuk cara membuka CMD, terdapat dua cara. Biasanya tekan Windows plus R, lalu ketik CMD, lalu Enter, atau bisa dengan menu Start, lalu ketik CMD, lalu Enter. Pada tugas kali ini, kita diberikan 20 perintah CMD untuk dikerjakan. Saya membagi 20 tugas itu menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu navigasi dan manajemen file folder. Untuk perintah navigasi dan manajemen file folder yaitu CD yang berfungsi untuk berpindah ke folder yang lain dalam satu direktori. Untuk contoh perintahnya yaitu CD dokumen, yaitu masuk ke dalam folder dokumen. Untuk perintah kedua yaitu CLS yang berarti membersihkan layar CMD dari perintah-perintah sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu CLS garis miring tanda tanya, bantuan perintah CLS yang berupa penampilan clear the screen pada layar CMD. Untuk nomor 4 di DIR garis miring tanda tanya, menampilkan panduan lengkap tentang opsi DIR. Contohnya DIR/B menampilkan file dan folder dengan format tanpa detail atau tidak detail tapi menampilkan filenya dan foldernya. Untuk DILS menampilkan folder yang lebih detail, yaitu sampai dengan tanggal, format, dan lain-lain. Untuk video prakteknya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk perintah pertama yaitu CD. CD ini kita bisa menggunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder yang lain. Contohnya CD. Nah, kita sudah ada di dalam folder dokumen tersebut. Misalkan kita pindah lagi, kita klik CD. Nah, kita sudah ada di dalam folder tugas tersebut. Misalkan kita ingin keluar, kita bisa ketik CD. Kita sudah di folder dokumen lagi, kita ketik CD lagi. Kita sudah di luar folder tersebut, di folder user di folder user itu sendiri. Misalkan untuk perintah kedua itu CL itu biasanya untuk screen, menghilangkan semua komen-komen yang tadi kita lakukan. Contohnya, nah, sekarang clear semua, tidak ada perintah yang sebelumnya. Misalkan clear print. Ini hanya menunjukkan bantuan di command prompt-nya seperti clear the screen. Itu menandakan sudah hilang command prompt sebelumnya dan bersih. Misalkan DIR itu menampilkan dari yang detail, untuk yang B itu tidak detail, yang S itu sangat detailnya itu banyak. Contohnya
Contohnya kita bisa gabungkan dengan kategori CD yang pertama. Untuk dia karena kategori itu kita akan diberikan opsi name berupa panduannya, directory, D, hidden file, system, and only, display. Misalkan continue, command from di tanda seru itu hanya untuk bantuannya saja. Misalkan untuk penggunaan tadi di B dan di /S itu seperti ini. Nah, ini untuk dir S, yaitu folder ditampilkan dengan detail sampai tanggal, kapasitasnya. Contohnya di tugas struktur data 2. Nah, dia menampilkan seluruh file-file yang ada di dalamnya. Misalkan dir /B itu hanya menampilkan folder dan tugas, tidak detail, cuma folder yang tersebut dan file yang ada di directory ini, di directory tugasnya. Nah, seperti latihan Java yang saya taruh di directory tugas tadi tidak dimasukkan, dan file-file lainnya, folder seperti my class, folder 1, dan folder-folder yang lainnya. Nah, setelah kita mempelajari kategori pertama, kita akan mempelajari kategori kedua, yaitu jaringan dasar dan bantuan. Kategori kedua ini mencakup perintah 1 ipconfig, yaitu menampilkan jaringan dasar. Contohnya ipconfig menampilkan IP address, subnet max, dan gateway. Seringkali dipakai saat troubleshooting WiFi. Yang kedua yaitu ipconfig all. Contohnya untuk ipconfig all itu melihat MAC address, status DCA, dan lain-lain. Biasanya digunakan pada pemeliharaan detail koneksi internet kantor, rumah, dan perusahaan yang sering menggunakannya. Ketiga yaitu ipconfig /tanda tanya, yaitu bantuan dari perintah nvconfig. Contohnya, nvconfig ini menampilkan semua subperintah dari perintah nvconfig, seperti release, renew, dan lain-lain. Untuk prakteknya, bisa dilihat sebagai berikut. untuk perintah kedua yaitu dasar dan bantuan. Comment from-nya seperti ini hanya menampilkan dasarnya saja seperti alamat IP address, khususnya itu DNS ini. Nah, seperti ini. Submark biasanya untuk hanya mengecek apa ada yang error atau apa di WiFi atau jaringan, misalkan ada masalah, kita bisa ngecek tidak tersambung atau apa, IP-nya tidak terdaftar. Nah, biasanya config IP config ini digunakan. Untuk yang kedua yaitu config all. Ini menampilkan semua lebih
tapi menampilkannya itu lebih detail seperti nah kan kalau yang pertama tuh IP config-nya tuh cuman IP dan address, nggak begitu detail dan penampilannya. Kalau yang ini tuh lebih detail sampai rival adapternya itu sampai hardware juga ketahuan dalam hal Intel Dual Band Wireless seperti itu. VirtualBox, karena saya pernah melakukan tugas untuk VirtualBox di NS juga terdaftar sampai karena pernah terhubung ke sini jadi disconnect Haltech family control seperti inilah untuk connection IP config-nya ya, seperti Intel Band menampilkan lebih detail dibandingkan perintah pertama yaitu IP config biasa. Untuk IP config ini lebih detail. Untuk yang ketiga tuh IP config slash tanda tanya tuh sepertinya hanya untuk bantuan. Contohnya bantuan seperti opsional, misalkan perintah-perintah SIV seperti opsional to all display for configuration information, release to IP address, function adapter, renew, dan lain-lain. Biasanya untuk kategori ini hanya dasar karena cuma menampilkan dan bantuan informasi yang kita butuhkan dalam jaringan server aja sih, seperti itu. Untuk kategori ketiga yaitu jaringan DHCP dan DNS, melingkupi IP coding release, yaitu melepas IP dan DHCP. Contohnya ketika IP config release, IP akan kosong sementara dan tidak bisa melakukan akses internet. Biasanya berguna untuk saat ingin mengganti IP. Kedua yaitu inconfig renew, meminta IP baru dari DHCP. Contohnya setelah rilis, ketik DHCP renew, komputer mendapatkan IP baru dan bisa mengakses internet lagi. Ketiga yaitu IP config display DES, menampilkan cache DNS lokal. Contohnya menunjukkan situs yang baru saja diakses pada IP-nya. Bisa digunakan untuk melacak DNS yang digunakan browser. Biasanya ini untuk melacak aktivitas browsing pada suatu di internet tersebut. Keempat yaitu IP config flash DNS yang berfungsi untuk menghapus cache DNS lokal. Ya, ini sangat berguna saat situs sudah pindah server, seperti waktu e-learning pindah, itu bisa kita gunakan untuk menghapus lokasi DNS lokalnya. Kelima yaitu IP config register, yaitu mendaftar ulang DNS ke server. Contohnya digunakan di jaringan perusahaan untuk memastikan komputer dikenali oleh server DNS tersebut. Untuk prakteknya pada ini kita bisa melihat video berikut. Untuk kategori ketiga yaitu DHCP dan DNS itu kita bisa memakai non yang sama yang dari awal tapi lebih advance. Contohnya seperti ini. Config release itu untuk melepas IP. Nanti kita melepas IP itu kita tidak punya IP dan akan tidak ada internet. Nah, mari kita coba.
Kita akan contohin dulu, misalkan ini. Nah, kita masih bisa membuka YouTube karena masih ada di internet, dan kita belum merilis config-nya. Nah, kalau misalkan kita ini nah sekarang sudah dan kita sudah merilis atau melepas IP-nya. Ini ada, coba kita tes. Nah, tuh, sambungan ke internet tidak ada. Nah, misal untuk mendapatkan IP-nya kembali, kita bisa memakai command prompt in config renew, yaitu meminta IP-nya kembali. Nah, kita bisa ngetes apakah config. Yeah, it's easy like that. I put it down, don't play around. In terms of performance, it does a Karena kita sudah terhubung lagi ke internet yang tadinya tidak terhubung. Untuk perintah ketiga, yaitu ipconfig display DNS, itu menampilkan cache atau pencarian yang kita pernah gunakan, seperti localwipe, perpindahan file dari lokal network, atau seperti mirroring dari satu PC ke komputer, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini akan menampilkan IP yang kita pernah konfigurasi. Contohnya, nah, relay to net ANIDES, saya pernah menggunakan ini untuk remote mirroring dari komputer ke server, dari laptop ke komputer ke server, seperti ini. Klien Windows ini, dan jika local network biasanya untuk berbagi folder atau mirroring untuk konfigurasi keempat, yaitu menghapus cache DNS-nya atau menghapus riwayat display yang tampil di sini. Contohnya, nah, lulus is successful, atau kita sudah hapus DNS cache atau riwayat yang kita pernah pakai. Contoh, kita mau ngecek lagi. Nah, IP Windows configuration. Nah, karena sudah dihapus tadi, kita hanya mendapatkan IP Windows configuration-nya saja, tidak menampilkan
seperti ini riwayat yang cases sebelumnya. Untuk yang kelima yaitu konfigurator register atau mendaftarkan ulang di DNS ke server. Contohnya dengan form ini. Nah, sekarang kita request satu operasional request kita sedang request untuk konfigurator untuk register di DNS-nya. Nanti kalau contohnya ada hal network lagi, bisa terhubung lagi. Selanjutnya untuk kategori keempat. Untuk kategori keempat, yaitu jaringan tes dan diagnosis, mencakup 1. Perintah ping, mengecek koneksi ke host tertentu, contohnya ping google.com, mengecek apakah Google bisa dijangkau dari jaringan. Biasanya digunakan untuk mengecek internet down atau tidak. Kedua, yaitu netstat, menampilkan koneksi jaringan yang aktif dan mencari jaringan yang terbuka. Contoh netstat-an menunjukkan semua koneksi listening port IP yang biasanya digunakan untuk mengecek apakah ada aktivitas mencurigakan seperti malware atau penyadapan. Ketiga, tracer, melacak rute jaringan dari domain dan host. Contohnya itu tracer google.com menunjukkan jalur jaringan dan di mana koneksi melambat atau terputus. Keempat, yaitu pet ping. Pet ping adalah kombinasi dari ping dan tracer. Contohnya pet ping google.com memberikan informasi TTL, packet loss, dan delay per hop meskipun membutuhkan sedikit waktu yang lama untuk menunjukkan hasil dari perintah pet ping ini. Perintah kelima yaitu NS lookup yang berfungsi untuk melihat IP dari sebuah domain melalui DNS. Contohnya nslookup.detik.com. Fungsi ini untuk mendapatkan IP dari domain detik yang berguna untuk memverifikasi apakah DNS tersebut mengarah benar ke domain IP detik.com atau salah. Untuk praktek kategori ini bisa dilihat di video berikut. Untuk kategori keempat yaitu tes dan diagnostik, yaitu seperti command from ping untuk mengecek host tertentu, contohnya untuk melihat opsionalnya dulu. Nah, ini opsional untuk command from ping. Nah, kita bisa melihat ya, terus minimumnya itu 40 ms dan ini untuk command pertama itu hanya melihat informasi, biasanya digunakan untuk konfirmasi sepertinya ini down atau enggak, karena ditunjukkan itu hanya ms megabyte per second-nya tuh hanya ditunjukkan megabyte per second-nya aja. Untuk netstat itu biasanya digunakan untuk melihat IP, port terbuka atau IP-nya. Misalkan netstat biasa tuh untuk mengecek apakah ada aktivitas yang mencurigakan atau malware seperti itu. Ini kita belum ke netstat yang N-nya ya, untuk mengecekkan lebih menunjukkan koneksi listening port sama IP-nya.
Nah, untuk saya akan menunjukkan port terbuka sesuai dengan ini itu biarkan semua koneksi dan setelah import IP gitu. Program di sini untuk mengincar apakah ada yang mencurigakan atau enggak. Misalkan mencurigakan itu aktivitas malware itu adalah berapa tadi? Pokoknya mah 88 itu nah kayak seperti ini. Sistem ini, nah seperti ini. Karena saya sering membuka web-web aplikasi bajakan, mungkin banyak malware ya yang masuk ke laptop ini. Untuk yang ketiga, tracer melacak rute jaringan. Biasanya untuk melacak web, menunjukkan jalurnya, koneksinya atau melambat atau putus. Contohnya seperti ini. Kita mau melacak YouTube. Nah, overall yaitu menunjukkan titik tersambung pada titik tersebut. Misalkan ada yang, nah seperti ini, berarti kita ada yang terputus terhadap jaringan ini, jalur jaringan ke website YouTube. Nah itu kita sign out dan menunjukkan jaringan terputus. Untuk perintah kelima, NS lookup itu biasanya untuk melihat IP dari sebuah domain atau website melalui DNS-nya. Contohnya seperti yang tertera di HP ini itu detik.com. Saya akan mencobanya untuk mencarinya ke website Google. Contohnya nah, untuk ini kan tidak ada memang otomatisnya Google. Kita untuk mengecek kembalinya tuh NS. Nah ini bukan DNS sekarang ya. Misalkan Google tuh DNS 88 ya. Seperti ini. Oh, nah ini DNS yang aslinya. Ini bukan. Nah untuk nomor perintah 5 itu biasanya memverifikasi DNS-nya. Melakukannya itu pengecekan di sini. Di verifikasi ininya, terus revenge di balik tuh. Dan untuk kategori 4 itu sudah. Kita lanjut untuk kategori kelima. Untuk kategori kelima, konfigurasi dan administrasi jaringan yang mencakup NAT SH, yaitu konfigurasi dan pengaturan lanjutan jaringan. Contohnya NAT SH WLAN Show Profile untuk menampilkan profil WiFi yang pernah terhubung. WLAN NSH Inet IP Reset, yaitu reset konfigurasi jika koneksi bermasalah. 2 yaitu routed, menampilkan dan mengedit tabel routed jaringan. Contohnya routed pin, menampilkan tabel routed IP tujuan dan gateway-nya. Biasanya digunakan untuk admin, berguna untuk mengatur jalur trafik data yang masuk dan keluar. Ketiga, perintah NET.
biasanya digunakan untuk mengelola fungsi jaringan dan pengguna. Contohnya NetUser untuk menampilkan semua akun user di komputer, NetUse untuk memetakan share folder atau local network, NetStar untuk menampilkan semua aplikasi yang berjalan pada komputer. Untuk langkah prakteknya bisa dilihat di video berikut. Untuk kategori kelima yaitu konfigurasi dan administrasi, yaitu NetHash konfigurasi pengaturan jaringan lanjutan biasanya digunakan untuk melihat profil WiFi yang kita pernah terhubung. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke NetHash dulu. Nah, kita sudah masuk ke NetHash, tinggal melihat kita bisa melihat profil WiFi atau jaringan yang kita pernah sambung, yaitu Misalnya ini jaringan yang pernah terhubung ke jaringan yang kita laptop atau PC ya. Untuk perintah lainnya dari NetHash itu biasanya untuk reset konfigurasi IP dan TCP yang koneksi bermasalah. Resetting. Nah, misalnya untuk NetSH, untuk konfigurasi selanjutnya itu nomor 2. Root untuk menampilkan dan menjadi tabel rute jaringan. Biasanya untuk pemantauan tujuan IP gateway, untuk pendataan. Contohnya root sampel, root ini 4. Nah, kita akan membuat root tabelnya. Nah, kalau seperti ini kan mudah dibaca ya, lebih gampang. Interface list, kita download bisa ya. Jadinya lebih rapi lah kalau untuk tabel produk ini, perintah tabelnya. Biasanya untuk admin jaringan atau apa gitu digunakannya untuk memantau si jalur trafiknya. Untuk perintah ketiga dan terakhir yaitu net, biasanya untuk mengelola fungsi jaringan dan pengguna. Contohnya akun komputer konfigurasi, misalnya kita mau melihat ini bisa kita itu. Add user itu untuk melihat user from akun. Ambil user untuk nama saya, database itu. Kalau untuk NetUse, jadi ini biasanya untuk local network ya, untuk pemetaan apa namanya, share folder. Kalau tidak katanya untuk mengenai sistem lebih kalau yang untuk use share ini biasanya kita menyeting dulu untuk share ini apa, share local networknya ke drive kita masing-masing. Mungkin kita bisa nyoba untuk NetStar-nya aja ya. Semua service yang
kita miliki seperti Adobe Acrobat atau software-software yang kita gunakan, Huawei. Nah, itu ditampilkan menurut servisnya. Video kali ini dari saya mohon maaf apabila tadi banyak kesalahan dalam pengerjaan maupun dari penjelasannya, karena saya juga masih belajar. Ini mohon koreksinya dan bimbingannya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.